Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Ibu Rita Wahyunisi, Guru Pendidikan Agama Islam. Hari ini kita akan belajar tentang sujud sahwi, tilawah, dan syukur. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kita akan belajar sujud sahwi. Dalam lisanul Arab, sahwi menurut bahasa artinya lalai dan lupa. Sementara menurut istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat sholat. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah. Sujud sahwi dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan dan kelebihan bilangan rakaat sholat yang disebabkan karena lupa atau ragu. Tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan setelah selesai membaca tasyahud akhir sebelum salam. Bacaan sujud sahwi seperti ini. Subhana malayanamu walayasku. Sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali. Dipisahkan dengan duduk di antara 2 sujud. Bacaan sujud sahwi yang kedua sama dengan bacaan sujud sahwi yang pertama. Setelah selesai sujud sahwi yang kedua dilanjutkan dengan salam. Hikmah melaksanakan sujud sahwi. Yang pertama, menjadi pribadi yang rendah hati, sportif, mau mengakui kesalahan diri, dan bersegera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekilafannya, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Menyadari bahwa manusia tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu, manusia tidak berhak untuk angkuh dan sombong dan harus selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Ayat sajadah adalah ayat yang menganjurkan untuk sujud bagi orang yang membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Ayat sajadah dalam Al-Quran ada di dalam surat Sajadah, Al-A'raf, An-Najm, Maryam, Al-Insyiqaq, Al-Haji, Al-Isra, An-Naml, An-Nahl, Al-Furqan ayat 60, Al-A'la ayat 19. Itu semua ada ayat sajadahnya. Tata cara sujud tilawah. Di luar sholat ya, yang pertama menghadap kiblat. Yang kedua berniat untuk sujud tilawah setelah menjumpai ayat sajadah. Melakukan takbiratul ikram. Allahu Akbar. Sujud 1 kali disunahkan membaca doa sujud tilawah, yaitu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wasawwaratu wasyaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Di dalam sholat, tata cara sujud tilawah seperti ini. Jika dilakukan dalam sholat, orang yang sedang sholat dapat langsung melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah. Setelah sujud, langsung takbir dan kembali berdiri melanjutkan sholat. Dalam sholat berjamaah, jika imam melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah, maka makmum harus mengikutinya. Akan tetapi, jika imam tidak melakukan sujud tilawah, padahal ia membaca ayat sajadah, makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah sendiri. Hikmah melaksanakan sujud tilawah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala,
Dengan sujud tilawah, kita sebagai makhluk ciptaannya akan menjadi merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dijauhkan dari godaan setan, kemudian meningkatkan derajat ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang telah memiliki ketakwaan, orang tersebut akan selalu yakin terhadap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur dianjurkan ketika seorang hamba mendapatkan nikmat atau karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara sujud syukur diawali dengan niat syukur, melakukan takbiratul ihram, melakukan sujud syukur 1 kali sambil berdoa. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah aliyil adim. Bangun dari sujud kemudian salam. Hikmah melaksanakan sujud syukur sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa memberikan nikmat kepada kita, anugerah dan karunia kepada manusia. Yang kedua, tidak sombong atas hasil yang telah diraih pada saat hidup di dunia. Segala sesuatu yang telah tercapai adalah wujud pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah satu-satunya tempat penolong kita. Baiklah, demikian penjelasan Ibu mengenai sujud tilawah, sujud syukur, dan sujud sawi. Terima kasih banyak. Apabila ada pertanyaan, boleh chat secara pribadi kepada Ibu. Mohon maaf jika ada kata-kata salah dari Ibu atas penjelasannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.